Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sejawat semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas latihan soal UKM PPD atau Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI). Semoga dengan memperbanyak latihan soal ini kita menjadi lebih terbiasa gitu untuk menjawab soal ya, sehingga pada saat pelaksanaannya nanti kita tidak terlalu banyak berpikir gitu, jadi cepat untuk menjawab. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengajak kepada teman-teman sejawat untuk kita belajar untuk skimming. Jadi membaca cepat dengan tidak mengenyampingkan nilai-nilai penting yang ada di soal. Saya rasa untuk teori saya tidak akan lebih banyak membahas teori di sini. Jadi lebih membahas terkait poin-poin penting, kemudian jawabannya mengarah kemana. Itu ya. Oke, langsung saja. Soal yang pertama, seorang perempuan 56 tahun datang dengan keluhan badan terasa lemas, BAB cair lebih dari 15 kali sejak hari ini, encer seperti air, tidak ada lendir dan darah, muntah 5 kali dan tidak bisa makan dan minum karena merasa mual. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah, untuk tanda vital didapatkan tekanan darah di 85/50, nadi di 130 kali per menit dalam reguler, kemudian RR-nya 25 kali per menit, suhunya 36,8. Hasil pemeriksaan lab, HB-nya 12,8, hematokritnya di 50%, kemudian white blood cell-nya di sel darah putihnya di 17.500, plateletnya atau trombositnya di 270.000, GDS-nya 100. Penata laksanaan awal yang paling tepat adalah, kita akan coba bahas satu-satu dengan membaca skimming ya. Jadi seorang perempuan 56 tahun, berarti usianya sudah masuk ke dalam tahapan usia yang tidak muda ya, udah masuk ke dalam usia lansia atau pasien-pasien geriatri dengan keluhan dia mengeluh badan terasa lemas. Ternyata ada BAB cair atau output yang keluar ya. 15 kali sehari ini jumlah yang cukup banyak ya untuk seorang wanita tua. Kemudian kita lihat intake makannya juga sulit. Jadi keluar banyak, intake makan sulit. Oke, itu yang pertama. Secara garis besar kita bisa menyimpulkan pasien ini adalah pasien yang kekurangan input atau terlalu banyak output gitu ya, sehingga bisa kita katakan dengan pasien dehidrasi. Korelasinya apa? Tekanan darahnya di 85/50 ya. Tekanan darahnya turun. Kemudian nadinya kita lihat 130 kali dalam tapi reguler. Jadi kalau salah satu tanda dehidrasi dari pemeriksaan fisik yaitu tekanan darahnya turun ya, kemudian nadinya juga biasanya lemah, kemudian cepat gitu. RR masih normal, suhu masih normal. Untuk pemeriksaan darah yang patut kita garis bawahi adalah di hematokrit ya. Di hematokrit ini, kalau pada artinya dia kekentalan darahnya, kalau tidak salah normalnya 30 sampai 40 sekian persenan. Kalau misalkan lebih dari itu, sekitar 50%, berarti darahnya itu adalah kental. Artinya ini adalah sebagai tanda dehidrasi ya. Tanda dehidrasi. Sel darah putih naik ya, normalnya 4.000 sampai 11.000, dia 17.500. Oke, dari kesimpulan ini dan satu lagi nih, GDS cukup penting ya, karena dia intake makan kurang, outputnya banyak, takutnya glukosa darahnya turun. Tapi ini masih cukup lumayan bagus ya di 100. Jadi penata laksanaan awal ya pada pasien ini adalah A. Pasang oksigen, B. Pasang IV line RL untuk rehidrasi, C. Injeksi antibiotik IV, D. Pemberian obat inotropik jantung, E. Koreksi elektrolit. Oke, jawaban yang benar adalah yang B ya, dengan memasang IV line RL rehidrasi. Jadi dari pasien ini kita simpulkan bahwa pasien ini adalah dehidrasi, shock ya. Dehidrasi lebih karena hipopolemik atau kekurangan cairan karena intake makannya yang tidak ada dan output makan yang atau output keluaran cairan yang banyak ya. Pemasangan oksigen kurang tepat ya, karena pada pasien ini kan pelaksanaan awal ya. Pada pasien ini tidak terjadi gangguan dalam sistem napas. Kemudian injeksi antibiotik juga boleh karena sel darah putihnya 17.500, tapi untuk penata laksanaan awal bukan itu. Pemberian obat inotropik jantung, nah ini jika shock atau tekanan darah turunnya itu kita
sudah menyingkirkan bahwa hal itu bukan karena hipovolemik. Jadi kalau dalam istilah kegawat daruratan itu ada yang namanya air fluid challenge test sebenarnya. Ketika misalkan ini tidak ada tanda dehidrasi, dalam artian tidak ada muntah, tidak ada BAB cair, tiba-tiba pasien ngedrop aja tensinya dan ada riwayat jantung, kita lakukan air fluid challenge test dulu biasanya untuk memastikan ini tuh bukan shock hipovolemik. Kalau dengan air fluid challenge test dalam teori itu 250 cc itu tensinya tidak naik, berarti kemungkinan ada gangguan di shock yang lain, apakah shock kardiogenik atau shock sepsis gitu ya. Untuk memastikannya apa? EKG, cek enzim jantung gitu. Kalau memang betul dari shock kardiogenik, boleh masuk obat-obat inotropik seperti dobutamin, dopamin gitu ya, atau obat-obat vasokonstriktor, misalkan Fastcon gitu ya, untuk meningkatkan tekanan darah. Kalau pada pasien ini jelas ini adalah shock hipovolemik karena intake makan yang kurang dan output yang banyak ya. Oke, jadi jelas ini jawabannya adalah B ya. Oke, sorry. Jawaban yang soal nomor 2 ya, perempuan Nyonya Y 25 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri perut kanan bawah sejak 3 hari yang lalu. Oke, jadi nyeri perut kanan bawah ya sejak 3 hari yang lalu. Kemudian awalnya dirasa di ulu hati, pindah ke kanan bawah. Jadi awalnya ya kalau ini kuadran abdomen ya. Awalnya nyerinya di sini, kemudian dia pindah ke sini, kanan bawah. Kemudian disertai dengan adanya mual, muntah ya, terasa meriang sejak kemarin, haidnya teratur, perlu digarisbawahi. Pemeriksaan abdomen itu supel ya, dalam artian tidak ada defense muskular, nyeri tekan khas di McBurney di sini. Kemudian swasanya positif, tensi masih normal, nadi masih normal ya. Kemudian air masih normal, suhu di 39. Laboratorium sel darah putih tinggi, leukositosis, HB-nya normal ya, PP test negatif, ini penting juga. Arah diagnosis pasien ini adalah, oke kita bahas bersama ya. Nyeri perut kanan bawah. Kalau pada wanita, ini kan pasien wanita ya, Nyonya Y 25 tahun gitu. Ini dari anamnesis saja kita sudah bisa mengarahkan bahwa ini tuh kemungkinan besarnya adalah ke APP ya, atau appendicitis, nyeri perut kanan bawah. Kita sering di IGD itu kita sering menggunakan rumus Mantrels ya, Mantrels ya. Jadi M-nya itu adalah migration pain. M yang pertama adalah migration pain. Jadi adalah nyeri alih yang awalnya dari ulu hati dia pindah ke kanan bawah. Kemudian A yang kedua adalah anoreksia, ada mual. Kalau kita skor berarti 1 ya. Anoreksianya juga 1 ada. Kemudian nausea atau muntah juga ada 1. Tenderness ini juga ada ya. Nyeri tekan McBurney ini poinnya 2. Kemudian rebound tenderness. Nah ini kalau di kasus ini kita tidak ada, negatif. Elevated suhu juga positif ya, 1. Leukositosis ini harusnya dicek leukositosis juga iya ya, 1. Kemudian shift to the left ini harusnya dicek deep count ya, tapi dari sini aja kita sudah bisa ngitung ada 1, 2, 3 ditambah 2, 5 ditambah 1, 6 tambah 1, 7. Ini jelas sudah masuk ke probably atau sudah masuk ke kriteria bahwa ini adalah APP. Oke, tapi oke, berarti kita lock sementara jawaban yang A ya. A, kemudian yang A ya, diagnosis utama arahnya ke sana. Nah, tapi pada pasien ini juga kita harus harus jeli ya, karena pada pasien ini juga dia jenis kelaminnya wanita gitu. Ini yang sering terjadi kecolongan di IGD adalah saat kita jaga adalah ketika pasien ini wanita, maka yang harus dipikirkan selain daripada APP itu apa? Ya. Selain daripada APP itu yang harus dipikirkan adalah adanya KET. Kehamilan ektopik terganggu. Baik itu sifatnya pasien nona ataupun nyonya, tanpa kita mengurangi rasa hormat kepada pasien, tetap kita harus melakukan pengecekan untuk membuat ini aman dulu, apakah ini KET atau APP gitu ya.
Apa aja pemeriksaan yang kita lakukan? Satu, tanya haidnya teratur nggak? Oke, itu kan subjektif ya. Kalau dia bilang teratur kok, haid kok, kita biasanya tes PP tes itu, ini hasilnya negatif. Kalau pada pasien KET hasilnya harusnya adalah positif gitu. Lebih spesifik lagi sebenarnya yang harus dicek adalah beta HCG gitu ya. Oke, pada pasien ini PP tesnya adalah negatif ya, otomatis KET ini tersingkirkan gitu. Yang selanjutnya ini apa namanya, kalau yang tidak khas ya, tidak khas ke arah APP, kita juga boleh cek UL ya, urin lengkap, untuk mengarahkan bahwa pasien ini itu diferensial diagnosisnya adalah ISK gitu. Oke ya, jadi pada soal ini jawabannya adalah yang A ya. Oke, yang A. Jadi apendisitis akut, dari semua pemeriksaan hasilnya semuanya menunjang ke sana, DDKET tetap di DDKET, DDISK. Nanti dikonfirm oleh pemeriksaan PP test, kemudian beta HCG dan juga urin lengkap ya. Apendisitis akut. Ini dari klinis. Kalau yang di daerah kita sudah bisa menegakkan dari pemeriksaan klinis, oke, ini apendisitis akut. Tapi kalau yang di daerah pusat kota ya, di daerah ibu kota ataupun di rumah sakit daerah, kita bisa konfirm lagi dengan menggunakan USG. Tapi biasanya kalau udah khas ini gitu ya, sudah kita telepon dokter bedah, arahnya ke sana sudah. Oh ya, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan rectal suture atau RT ya, untuk biasanya di arah jam 11 atau jam 9, antara 9, 10, 11 itu kalau terasa nyeri berarti ada kemungkinan itu APP yang retrosekal, jadi arahnya yang mengarah ke arah dubur ya. Oke, itu. Jadi pada soal ini jawabannya adalah yang A, apendisitis akut, DDKET, DDISK. Kalau yang B, kolelitiasis, ini lebih ke nyeri kanan atas ya, nyeri kanan atas tembus bahu ya. Atau yang kita sebut morphic sign ya, gitu ya. Gastritis ya, sakit mah biasa. Peritonitis akut nih harus ada defense muskular ya. Kemudian leukositosisnya biasanya tinggi sekali. Kolik abdomen ini biasanya doksis keranjang sampah ya. Kalau kita masih belum curiga ke arah HPP atau yang lain, biasanya kita kasih kolik abdomen. Biasanya nanti mengarahnya ke arah ileus sih biasanya kolik APP, kolik abdomen ya. Oke, pada soal nomor 2 ini jawabannya adalah yang A ya. Soal nomor 3. Seorang laki-laki, Tuan A 30 tahun, datang ke IGD pos jatuh 5 jam sebelum masuk rumah sakit ya. Jadi laki-laki 5 jam sebelum masuk rumah sakit ada jatuh ya, dari sepeda gunung. Garis bawah ini. Sepeda gunung yang ia kendarai mengeluh tidak bisa BAK. Oke, tidak bisa BAK sejak 4 jam. Berarti kan 5 jam sebelum masuk rumah sakit dia itu jatuh, kemudian mungkin 1 jam itu masih bisa BAK, setelah itu 4 jam sebelum masuk rumah sakit sudah tidak bisa tidak bisa BAK. Pasien mengeluh nyeri perut bagian bawah. Oke ya, bagian bawah sini ya. Ini adalah kuadran suprapubik. Ya, pemeriksaan fisik dapatkan nyeri di suprapubik. Oke, betul. Cavum Douglasnya penuh ya. Berarti di sini belasnya penuh ya. Kemudian tanda jejas di abdomen tidak ada ya. Untuk takutnya akut abdomen yang lain ya, trauma atau yang lain. Blood discharge positif ya, ada keluar darah ya dari kemaluan. Floating prostat, ini adalah dengan kita pemeriksaan RT ya. Prostatnya terasa ini melayang, mengambang gitu ya. Itu karena ada darah di sana. Apakah diagnosis pasien ini? Apa tata laksana awal yang tepat? Oke, udah jelas ya. Ini arahnya di kuadran ini tuh adalah kuadran vesika urinaria. Nyambung ya. Di sini ada penis, ini uretra ya. Di bawahnya di sini ada prostat gitu. Jadi kemungkinan besar ini adalah, kalau ke torsio testis bukan ya. Pasang kateter juga nggak boleh karena dia nggak bisa BAK dan ada blood discharge serta VU-nya penuh gitu. Berarti gimana caranya kita mengeluarkan si VU ini dulu nih yang utamanya. Suspek tumor buli ini harusnya bisa BAK kalau tumor buli. Ini juga salah. Suspek uretra fungsi VU bisa jadi. Suspek tumor buli udah salah lagi. Orsitis juga salah ya. Ini bukan peradangan di testis. Yang jelas ini ya.
Oke, inilah suspek ruptur uretra. Jadi ruptur di sini sehingga terjadi perdarahan di sini sehingga menyebabkan prostatnya floating prostat, jadi terasa seperti melayang tapi tidak bisa BAK karena ruptur, sehingga kontraindikasi untuk dipasang kateter urin. Lalu bagaimana penata laksanaannya? Ini padahal sudah penuh belasnya. Maka yang kita lakukan adalah fungsi VU. Oke, fungsi VU di sini. Jadi pakai biasanya fungsi PU ini dilakukan pada saat kondisi gawat darurat ya. Saya juga pernah melakukan pada saat PTT dulu intensif ya, pada saat intensif dulu di salah satu kepulauan di Indonesia bagian barat sebelah sana. Memang nggak ada dokter spesialis dan sebagainya. Pasien BPH dengan suspek batu gitu ya. Ini udah penuh sekali, gimana caranya? Mentok terus dipasang kateter, nggak bisa, ya udah fungsi gitu ya, boleh pakai aboket gitu ya. Yang jelas ada titik anatomi yang harus kita pelajari di sini. Oke, jadi ini jawabannya jelas ya. Ini jawabannya adalah yang C ya. Oke, lebih ke suspek ruptur uretra. Kemudian tindakan yang dilakukan adalah fungsi vesika urinaria. Soal nomor 4. Seorang perempuan Nyonya Y, 78 tahun dengan diagnosis suspek SOL. Oke. Dan akan dilakukan pemeriksaan CT scan kontras untuk ditegakkannya diagnosis. Jelas ya, kalau SOL memang penegakannya untuk mencari tahu di mana letak SOL itu sindrom space occupying lesion. Jadi dia ada tumor di otak. Nah, untuk mengetahui posisi tumornya, maka yang harus kita lakukan adalah dengan CT scan kontras. Jadi tahu letaknya di mana ya. Sesaat setelah diinjeksikan bahan kontras ya via intravena, pasien mendadak gelisah, merasa sesak. Tekanan darahnya ngedrop ya, 80 per palpasi. Jadi tiba-tiba saat itu juga ya. Nadinya 130 kali per menit dalam ya, akral dingin. Apakah yang terjadi pada pasien? Jadi kita harus aware ketika setelah memberikan obat gitu berupa bahan kontras ini tiba-tiba terjadi perburukan, berarti kemungkinan besar ini adalah ada hubungannya dengan pemberian kontras gitu. Sehingga jawabannya lebih ke shock anafilaksis ya. Obat kardiogenik ya, belum tentu ya, sepsis belum tentu, hipovolemik belum tentu. Pada kasus ini lebih ke anafilaksis. Dan penata laksanaannya adalah pemberian epinefrin. Dosisnya 0,01 sorry ya, 0,1 per kilogram berat badan. Nah, epinefrin, hati-hati pada saat melakukan mendampingi pasien untuk melakukan CT scan kontras gitu. Saya juga pernah waktu itu mendampingi pasien yang akan melakukan CT scan kontras karena pasiennya gelisah. Ini pasien tipoid toksik gitu ya, untuk di CT scan. Enggak kontras masuk ketamin gitu ya, dari dokter anestesinya masuk ketamin ya. Harus siap-siap untuk menjaga jalan napas pasien gitu, jangan sampai ngorok kebablasan, kita tidak aware, akhirnya pasien meninggal misalkan gitu ya. Untungnya pada saat itu kita udah siap gitu, kayak orofaringeal gitu ya, OVA gitu, orofaringeal airway langsung dipasang, udah enak lagi, bisa di CT scan, kembali sadar gitu. Oke, pada ini berarti jawabannya adalah shock anafilaksis ya. Jawabannya yang C ya, salah ini ya, salah, harusnya C ya. Jawabannya C, shock anafilaksis dengan pemberian injeksi epinefrin. Oke ya. Soal terakhir, seorang laki-laki 23 tahun dibawa saudaranya ke IGD dengan nyeri perut bagian bawah pos kecelakaan 2 jam yang lalu. Oke ya. Jadi pos kecelakaan 2 jam yang lalu, nyeri perut bagian bawah ya. Lalu pasien sadar dan bercerita sambil kesakitan bahwa perutnya terbentur stang motor. Wow. Pasien mengeluh kencing bercampur darah. Berarti uretranya aman ya. Uretranya aman. Karena keluar gitu. Kencing soalnya, kencing ya. Keluar urin. Kemudian saat ini sedang tidak ingin BAK saat ini, berarti bisa BAK ya. Dari pemeriksaan fisik abdomennya defense muskular lokal ya di suprapubik ya.
sini tempat VU. Jadi tekan di suprapubik, jejas hematom di suprapubik, jelas ada cedera di sini. TTV-nya turun 90/60, nadinya segini. RRS sama S kecurigaan diagnosis pada kasus ini adalah suspek apakah itu yang jelas ya udah ini tuh posisi di sini apa VU, cari yang berkaitan sama VU. Ruptur uretra enggak, bisa pipis ya. Ruptur ginjal di pinggang bukan di suprapubik, salah. Peritonitis tidak ada defense muskular, dia cuma defense muskular lokal di suprapubik. Appendicitis ini bukan karena trauma, jelas ini A ya. Dan sistografi ya betul. Oke, jawabannya ini yang A. sorry yang jawabannya yang A. Oke teman-teman sejawat ya, semangat untuk adik-adik semuanya, calon-calon teman sejawat yang akan melaksanakan UKM PPD dan juga UKDI. Jangan lupa untuk terus berdoa dan berikhtiar, karena sukses itu adalah gabungan dari doa dan ikhtiar. Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan klik subscribe dan juga like serta share dan komen. Kalau tidak ada halangan, saya setiap sehari sekali atau 2 hari sekali akan memposting soal dan kita akan bahas bersama-sama. Ingat, kalau soal UKDI itu adalah semakin banyak kita mengerjakan soal, maka kita akan semakin terbiasa. Pola pikir cepat kita akan tersistem gitu. Semakin cepat, semakin sering membaca soal, semakin cepat nanti menjawab soal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini adalah amal jariah yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.